Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lantai Dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio GIC 107.7 FM. Alhamdulillah Mitra, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya kenalkan di satu program yang saya akan pandu, Andi Umar, di program SKS Sharing Knowledge Series. Dan ini kali keduanya bersama kita semua. Dan tentu selain di FM, siaran live ini juga bisa diikuti di sosmed kami, live Facebook, Radio GIC, dan jangan lewatkan di audio streaming juga di www.islamicstripcenter.or.id juga bisa diikutinya. Dan setelah ini nanti Mitra juga bisa mengulang-ulang melihat rekaman siaran ini melalui channel YouTube kami GIC TV. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen agar kemanfaatan siaran kita semakin meluas tentunya. Sudah hadir bersama kita pertama Kasubdib Pendidikan dan Pelatihan Jakarta Islamic Center, Kandidat Dr. Rina Uswatun Hasanah SOC MM, dan juga narasumber tunggal kita yang juga sudah bergabung bersama kita, Dr. Ridwan Haris MED, dan juga banyak mitra-mitra kita yang juga sudah bergabung bersama kami. Baik, mitra GIC, kami ingatkan kembali untuk Anda di SKS serial hari ini mengangkat satu tema tentang mengenal karakter sukses di dunia pendidikan dan kerja. Tentu kita akan sama-sama dengarkan terlebih dahulu Ridwan speech dari Kandidat Dr. Rina Uswatun Hasanah SOC MM. Assalamualaikum Bu Rina. Baik, terima kasih Pak D. Saya sapa dulu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati narasumber kita Bapak Dr. Ridwan Haris MED dan seluruh partisipan, para GIC Radio dan pendengar setia kami pada hari ini. Terima kasih sudah bergabung di acara SKS Sharing Knowledge Series. Acara ini dilakukan oleh Divisi Pengkajian dan Pendidikan Jakarta Islamic Center sebagai upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi media berbagi pengetahuan di tengah keterbatasan aktivitas luar rumah akibat pandemi COVID-19. Oleh karenanya, melihat situasi tersebut, menjadi kewajiban bagi kami Jakarta Islamic Center sebagai pusat pengkajian dan pengembangan Islam Jakarta untuk terus memberikan pelayanan yang maksimal dalam hal memberikan kemudahan akses untuk mendapatkan berbagai informasi. Jakarta Islamic Center adalah menjadi pusat peradaban Islam, maka tema-tema yang akan kami aktual yang komprehensif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu kami berusaha yang berbobot dan narasumber yang ekspert di bidangnya dalam setiap pekannya, yaitu setiap hari Senin jam 9 pagi. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan selayang pandang Jakarta yang bertujuan agar Jakarta Islamic Center lebih dikenal di seluruh dunia dan khususnya dapat dikenal oleh para pendengar radio GIC dan para partisipan di Zoom hari ini. Adapun profilnya sebagai berikut, boleh di-share Pak Ade? Ya, silakan. Ini adalah lokasi dari Jakarta Islamic Center. Kami adalah sebuah kawasan. Next Pak Ade. Yang mana dahulunya kawasan ini terkenal dengan Keramat Tunggal dan sekarang sudah berubah menjadi Jakarta Islamic Center. Dari kebijakan Pemda Provinsi DKI Jakarta saat itu, yang dimana Gubernur kami masih Haji Sutioso merubah dunia hitam menjadi dunia putih, dari haram jadah menjadi sajadah. Next Pak Ade. Ya. Profil kami, nama lengkap atau nama panjangnya adalah Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, yang disingkat Jakarta atau PPPIJ, yang lebih dikenal dengan Jakarta Islamic Center. Kedudukannya sebagai lembaga pemerintah daerah yang terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat sifatnya kuasi. Di sini kami juga memiliki beberapa divisi, diantaranya ada pengembangan SDM, kajian pendidikan, data dan informasi, budaya, ekonomi Islam yang bertaraf internasional. Next Pak Ade.
Visi misi kami adalah menjadi pusat peradaban Islam dan mewujudkan pusat pengembangan sumber daya Muslim, pengkajian data dan informasi serta budaya Islam di Jakarta yang bertaraf internasional. Kami juga ingin mewujudkan pusat pengembangan Islam Jakarta sebagai landmark dengan sosok fisik yang monumental bernuansa Islami, di mana masjid sebagai sentrumnya. Dan inilah gambaran dari miniaturnya. Ada gedung bisnis, ada gedung sosbud, dan masjid menjadi sentrumnya. Selanjutnya Pak Ade. Ya, jadi masjid sebagai fasilitas peribadatan, kemudian ada gedung sosbud untuk kegiatan pendidikan pelatihan, sosial budaya, dan ada gedung wisma untuk fasilitas penginapan, mais, dan perkantoran. Seluruh fasilitas ini diperuntukkan untuk mendukung totalitas fungsi-fungsi masjid sebagaimana Rasulullah telah mencontohkan kepada kita ketika membangun masyarakat Madinah melalui Masjid Nabawi. Adapun kegiatan yang paling dekat yang akan dilaksanakan oleh Jakarta Islamic Center adalah kurban. Artinya kami tidak mengadakan pemotongan hewan kurban, tapi kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bisa berkurban bersama kami, dan kami bekerja sama dengan rumah zakat, di mana bisa dilihat di slide ini bahwa kami menerima berupa uang tunai atau transfer itu untuk pembelian kambing sebesar 2.475.000. Tapi untuk patungan sapi 2.675.000 dan sapi utuhnya 17.250.000 yang bisa langsung ditransfer ke rekening Jiswaf Jakarta Islamic Center dengan nomor 715-210-25285. Pada seluruh masyarakat yang ingin bergabung bersama kami, silahkan. Kami membuka kurban ini, partisipasi kurban ini sampai dengan 1 hari minus dari pelaksanaan Idul Adha di 31 Juli 2020. Baik, demikian dari kami Pak Ade untuk selayang pandang dari Jakarta Islam. Ini materi Bapak Dr. Ridwan Haris MED sudah siap, dan untuk itu kami persilahkan kembali kepada moderator. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rin, dan berikan satu gambaran penjelasan baik kita tentang Jakarta Islamic Center. Terima kasih Bu Rina, dan kita akan segera menyapa Dr. Ridwan Haris MED yang sebentar lagi akan bersama kita dengan satu kajian sangat menarik. Tapi sebelumnya kami ingatkan kembali untuk mitra JIC yang saat ini sudah bergabung. Kami ingatkan bahwa tema yang akan segera Dr. Ridwan sampaikan kepada kita di pagi hari ini seputar mengenal karakter sukses di dunia pendidikan dan kerja. Kalau lihat tema ini tentu sangat relevan dan sangat tepat bagi kita semua di profesi apapun, sebagai apapun, dan jabatan apapun ya. Terkhusus bagi para orang tua di rumah, ayah dan bunda yang pastinya juga sangat mensupport tumbuh kembang dari anak-anak kita, tidak saja tumbuh kembang dari fisiklinya semata, tapi bagaimana kita juga memberikan pembekalan-pembekalan dalam hal ini tentang bagaimana dunia pendidikan dan kerja. Dr. Ridwan akan berikan jawaban buat kita semua. Tapi dokter, sebelum kami berikan kesempatan untuk memaparkan tema ini, kami juga akan berikan kesempatan untuk mitra JC selepas nanti Dr. Ridwan menyampaikan temanya, ada sesi untuk Anda semua memberikan atau untuk memberi dan menyapa dengan tanggapan, pertanyaan, atau juga sharing berkenan dengan tema di saat ini akan segera kita sampaikan. Baik, Dr. Ridwan, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dr. Ridwan, gimana kabarnya? Alhamdulillah, jelas. Dok, jelas ya? Alhamdulillah. Baik. Dr. Ridwan, sebelum memaparkan tema, kita via Zoom sekalipun ukhuwah kita terus terjalin dan terjaga. Untuk itu kami berikan dokter untuk menyapa dulu seluruh mitra yang bergabung bersama kita, baik melalui FM 107, melalui juga Facebook JC, Radio JC, dan juga audio streaming. Silakan Dok untuk menyapa seluruh mitra kita. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua baik di radio
Facebook dan semuanya. Selamat bergabung dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sesuatu, dan alhamdulillah di pagi saya berharap kita bisa bergabung ya. Selamat pagi kepada semuanya ya. Iya, baik. Dokter, terima kasih sudah menyapa seluruh partisipan dan juga seluruh mitra yang bergabung bersama kita. Saatnya Dr. Ridwan Haris MED memaparkan satu tema tentang bagaimana sih mengenal karakter sukses di dunia pendidikan dan kerja. Untuk itu akan memberikan kesempatan. Silakan, Dok. Gimana? Suaranya bagus atau enggak? Ya, alhamdulillah. Ya, silakan Dr. Ridwan materinya. Ya, Dr. Ridwan, kami berikan kesempatan langsung dokter untuk menyapa kita dengan tema mengenal karakter sukses di dunia pendidikan dan kerja. Silakan Dr. Ridwan. Baik. Terima kasih Pak Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam taslima katsiran. Baik pemirsa semua, teman-teman, rekan-rekan semua, kita bersua di dunia maya secara online ini merupakan satu tantangan besar. Hal yang perlu kita terus ikuti secara bersama, karena bagaimanapun kondisinya adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita wajib selalu bersyukur kepadanya. Diharuskan untuk senantiasa berkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semua, rekan-rekan semua, memanggil teman-teman dengan lebih akrab. Sesi ini juga sebagai satu kesempatan yang besar kita sharing sambil ngopi, sambil kita bersantai, mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat. Baik, ini profil saya di sebagai mukadimah, dan mungkin bisa langsung Pak Ade ke apa yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang bagaimana kita mengenal karakter seorang yang sukses. Sukses ini banyak dan kita bisa artikan luas sekali di dunia dan di akhirat. Sukses di akhirat nanti sampai masuk kita. Teman-teman semua, jadi saya tidak ingin membahas tentang arti sukses, karena biarlah itu jadi gambaran atau bayangan dari semua. Yang pasti sukses itu adalah hal yang baik, ya. Hal yang kita inginkan, hal yang kita ingin dunia secara pribadi, baik secara keluarga, masyarakat, maupun nanti di akhir. Allah katakan, "Man zuhziha 'anil nar wa udkhila jannata faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari siksa api neraka dan masuk surga, maka dia adalah orang yang sukses. Dan banyak sebenarnya dari Al-Quran, dari hadis yang menjelaskan bagaimana orang-orang sukses. Islam itu menjelaskan secara komprehensif. Kita patut bersyukur bahwa ini adalah hal yang sangat biasa. Teman-teman semua, ingin rasanya kita dalam kesempatan yang batas ini, nggak tahu Pak Ade berapa menit saya bisa? Sekitar 40 menit kita siapkan. Nanti tanya jawab berapa menit? Ya, kita siapkan waktu sekitar 40 menit, Dr. Ridwan. Ya. Baik. Yang pertama adalah bagaimana kita membayangkan
kesuksesan itu, atau orang yang sukses itu seperti apa. Jadi itu yang paling penting, yang utama itu, karena image ini adalah hal yang penting di awal. Kalau kita tidak punya image, tidak punya bayangan dan gambaran tentang orang sukses, bagaimana kita jadi orang sukses? Karena kita nggak kebayang pun enggak, bagaimana mungkin kita bisa mencapainya. Next. Jadi penting sekali saya sampaikan tentang image orang sukses, ataupun bayangan, ataupun gambaran seorang yang sukses itu pertama. Kemudian yang selanjutnya tadi yang sebelumnya Pak Ade. Iya. Balik. Jadi yang kemudian kita ingin mengkaji tentang spiritualitas atau ritualitas ataupun keagamaan yang kita anut, dan bagaimana impact-nya kepada kesuksesan dalam kehidupan kita. Dan mungkin kita sedikit mengenal karakter, dan terakhir bagaimana karakter orang sukses. Tidak semua yang kita akan bahas. Mudah-mudahan kita dalam kesempatan kali ini hal yang ingin saya gambarkan adalah yang pertama, imajinasi ataupun bayangan sukses itu harus ada dalam pikiran kita, itu yang pertama sekali. Yang kedua adalah bagaimana kita melaksanakan bayangan itu, apa yang harus kita lakukan. Memang perlu banyak trying, error dan sebagainya, tapi yang selama ini kita lakukan adalah bayangan yang sudah pasti, kemudian ataupun gambaran jelas, kemudian apa sikapnya. Itu saja yang paling utama sekarang itu adalah menggambarkan dalam imajinasi kita sebagai seorang sukses. Yang pertama itu, yang kedua adalah bagaimana sikap yang harus kita ambil. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita berperilaku, itu next time insya Allah kita akan bahas pada kesempatan lain, pada tahap yang selanjutnya. Jadi bisa ke slide selanjutnya. Next. Adalah nilai hidup. Sebelumnya ada dot ya, sebenarnya ada dot satu dalam sebelumnya ada slide yang hanya titik saja. Jadi kalau saya bayangkan begini, di dalam satu kertas, teman-teman ada satu kertas kosong, ada titik besar satu, dot, istilahnya gitu ya. Apa yang kira-kira teman-teman bayangkan dari titik itu, dari satu kertas yang kosong, terus kemudian ada dot satu, atau ada titik satu atau bintang satu di situ. Kira-kira apa yang mungkin Anda bayangkan? Mungkin biar lebih ini kita langsung bahwa ada sebagian yang melihat bahwa itu mengatakan itu adalah dot, itu adalah titik, warnanya bisa hitam, bisa merah, bisa putih gitu ya. Tapi sebagian yang lain mengatakan itu kertas kosong, nggak ada tulisannya. Jadi ada dua imajinasi di situ. Yang pertama adalah fokus kepada hal yang ada di situ, yang ada satu dot saja, dan satunya lagi adalah fokus kepada hal yang lebih besar. Yang lebih besar itu kertas yang kosong gitu ya, tidak terfokus kepada dot. Nah, imajinasi ini dalam psikologi atau dalam ilmu tentang bagaimana mengenal karakter, kita akan melihat kalau misalkan kita berhubungan atau melihat orang yang fokus pada dot itu, dia akan banyak bergaul ataupun mempunyai bayangan kepada hal yang kecil, yang itu di depan mata mungkin sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya ya. Kalau kita bayangkan ada kertas kosong, ada dot kecil di situ, sebenarnya nggak ada masalah, kertas itu bisa dipakai. Cuma terkadang karena dot itu mengganggu atau titik itu mengganggu, akhirnya tidak dipakai. Contohnya adalah misalkan orang yang punya
Allah ciptakan manusia itu kan luar biasa, punya karakter yang sangat punya potensi yang sangat besar. Tapi mungkin ada satu sikap yang kurang baik dalam dirinya, yaitu misalkan minder. Misal ya, contoh minder. Kemudian orang itu akhirnya tidak berkembang. Apa? Karena dia memikirkan minder aja terus. Memikirkan sifat mindernya itu. Bukan memikirkan banyak hal yang Allah telah berikan. Misalkan potensi matanya, potensi pikirannya, potensi tangannya, potensi banyak hal, potensi bakat minatnya dan sebagainya. Karena minder itu kemudian akhirnya dia jadi fail, jadi gagal dalam belajarnya, gagal dalam kerjanya dan sebagainya. Karena ngurusin minder aja, ngurusin satu dot itu saja. Nah, berbeda dengan orang yang melihat kertas itu yang besar tadi, yang kosong itu. Dengan dot itu dia tidak terlalu fokus, dia terlalu mempermasalahkan hal yang memang kekurangan itu. Tapi bagaimana mengembangkan kertas yang kosong lebih banyak, bisa nulis, bisa bikin apa dan sebagainya, bisa bikin pesawat terbang gitu ya, kertas dan sebagainya. Banyak hal yang bisa dilakukan dengan kertas kosong itu. Jadi imajinasi bahwa kita mempunyai kekuatan yang sangat besar itu harus kita bisa elaborasi dalam diri kita, dibandingkan kita mengurusin hal-hal yang bersifat kekurangan kita. Harus kita pahami bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Allah sempurna. Allah berikan, memang Allah katakan apa khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maksudnya Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang baik. Itu sempurna dari bentuknya, fisiknya dan sebagainya. Tapi bukan berarti tidak punya kekurangan atau tidak punya kesulitan dan sebagainya. Karena normal dalam hidupnya adalah menghadapi kesulitan, kekurangan, penyakit dan sebagainya. Itu hal yang sangat normal. Nggak mungkin kita bahagia selamanya juga. Atau sebaliknya kita bersedih menjadi orang yang paling sengsara di dunia gitu ya. Seumur hidup kita menangis. Kayaknya nggak juga deh gitu ya. Kayaknya nggak itu juga deh. Setiap hari menangis, setiap detik menangis, kan nggak mungkin. Jadi ada senang, ada sedih, ada bahagia, ada sengsara dan sebagainya. Akan selalu bergantian. Nah, itu yang pertama. Jadi imajinasi kita itu sangat menentukan sikap kita. Itu yang paling penting dalam pada kesempatan kali ini saya sampaikan bahwa imajinasi ini sangat menentukan apa yang akan menjadi sikap ataupun perbuatan kita. Satu hal lagi yang bisa kita imajinasikan adalah contohnya adalah misalkan kita melihat mobil apa ya, mobil yang bagus lah, mobil Ferrari misalnya, mobil Ferrari. Kira-kira apa yang ada di dalam imajinasi teman-teman semua? Kira-kira apa yang akan menjadi teman-teman imajinasikan ketika melihat Ferrari atau mobil Mercy yang melihat lewat di depan kita? Apa yang kira-kira yang akan kita bayangkan? Mungkin yang kita bayangkan adalah pertama, mungkin ya sebagian kita membayangkan bahwa ini adalah mobil mewah, mobil orang sukses, mobil orang besar, mobil orang yang punya kedudukan tinggi. Iya. Selalunya seperti itu. Jadi mobil Ferrari atau mobil Mercy itu kita bayangkan mobil yang mahal, mobil orang besar, mobil orang sukses, mobil jabat gitu ya. Itu yang pertama, imajinasinya. Tapi ada juga yang mengimajinasikan, mungkin lebih berani ya, mengimajinasikan, oh itulah mobil saya. Mobil Ferrari itu mobil saya. Mobil nanti saya akan beli, Mercy dan sebagainya. Kira-kira teman-teman bisa bedakan nggak apa yang menjadi titik tekan dalam dua persepsi itu? Persepsi pertama,
mengatakan bahwa itu mobil orang kaya yang nggak sanggup saya belinya. Jangan saya beli, numpang aja belum tentu gitu ya. Kayaknya mesti jauh dan nggak mungkin kita dapatkan. Itu orang kaya aja yang dapat. Kita orang miskin nggak dapat. Kita orang yang biasa aja nggak akan bisa beli kayak gitu. Jadi itu kesadaran dalam kemiskinan gitu lah, dalam tanda petik ya, saya tidak mengatakan bahwa itu buruk. Kesadaran bahwa kita sebagai seorang miskin, orang yang nggak mungkin dapat itu besar dalam diri kita. Tapi berbeda dengan orang yang mengatakan bahwa itu adalah mobil saya, mobil nanti saya akan beli. Karena ada kesadaran imajinasi dalam diri, yaitu sebagai kesadaran kekayaan yang besar. Jadi kalau kita mau jadi orang sukses, kalau mau jadi orang kaya, imajinasi itu penting dalam diri kita. Jadi kita harus bayangkan bahwa kita itu sebagai orang sukses duluan di depan. Jangan kita mengatakan bahwa nggak jauh, sukses itu hal yang sangat mustahil bagi kita. Maka tidak akan pernah kita sukses. Jadi ketika misalkan kita bayangkan mobil yang mewah itu adalah mobil saya, insya Allah mungkin 10 tahun yang akan datang, mungkin 20 tahun yang akan datang, tidak akan saya akan beli. Misalkan dalam takdirnya kita bisa aja seperti itu. Tapi ada motivasi besar, ada keinginan yang besar dapatkan hal tersebut, hal yang bukan mustahil. Berbeda dengan yang pertama ya. Jadi teman-teman bisa bedakan bagaimana kesadaran itu penting atau imajinasi itu penting. Itu yang pertama. Dan jadi saya ingin mengajak teman-teman coba tanamkan dalam diri kita, dalam imajinasi kita, dalam pikiran kita, bahwa kita adalah seorang sukses, seorang yang sukses nanti di dunia dan di akhirat. Jangan sampai terlupa di akhirat. Walatan sanusib akan menjadi sebenarnya kan balik. Kadang-kadang kita itu lebih melihat material duniawi, tapi akhiratnya tidak dilihat. Jadi kita katakan bahwa kita sukses di dunia dan insya Allah sukses di akhirat. Dan Allah juga tidak melarang kita jadi orang kaya. Siapa? Melarang juga. Harus kita jadi orang kaya. Nggak boleh kita meminta-minta sama orang di jalanan dan sebagainya. Saya termasuk orang yang sedih ketika melihat teman mungkin cari sumbangan ya, masjid dan sebagainya di jalanan. Kenapa sih kebiasaan meminta-minta itu harus ada? Karena umat itu belum terbuka. Seharusnya katakan umat Islam itu orang kaya, pantang untuk meminta-minta gitu. Pantang dalam dirinya untuk meminta-minta. Kan harusnya seperti itu. Ya dulu mulia khairun menjadi suka, bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi katakan bahwa kepada diri saya, bahwa diri kita masing-masing, bahwa saya adalah orang sukses. Itu yang paling pertama sekali. Kita tidak berbicara memastikan bahwa saya harus pasti akan sukses tahun segini, enggak seperti itu. Tapi imajinasikan bahwa kita orang sukses, orang mampu, orang yang akan bisa meraih sukses. Ya, baik Pak Ridwan. Masih bisa terus dilanjutkan materinya? Ya. Baik. Gimana Pak? Made? Ya, silakan. Masih berlanjut. Tadi sedikit agak terhambat. Sekarang sudah mulai tersambung. Oke. Ya. Baik. Ya, jadi itu yang pertama, bahwa kita punya prosperity consciousness gitu. Jadi kesadaran kemakmuran atau kesadaran kesuksesan dalam kehidupan. Itu yang pertama ya. Nah, terus kemudian yang kedua, setelah kita sadar, kita mengetahui bahwa kita akan kemana hidup ini, kita akan jadi orang sukses. Terus kemudian apa yang sikap yang harus kita ada? Ya, beda sikap dengan perbuatan itu kan beda. Kalau sikap itu adalah pemikiran kita, hal yang kita pikirkan, yang kita imajinasikan dan sebagainya. Kalau perbuatan adalah bentuk real dari sikap kita. Jadi apa yang harus kita sikapi atau kita dalam diri kita ini, selain kita sudah mempunyai imajinasi kesuksesan yang tinggi, kesadaran kesuksesan yang tinggi,
Kemudian adalah bagaimana kita menyambungkan dengan sikap dalam pikiran kita. Jangan ada kontradiksi. Jadi kalau misalkan kita sudah mengatakan bahwa saya sebagai orang sukses, tapi sikap kita tidak inline, tidak sama dengan seperti orang sukses, maka susah sukses. Walaupun mungkin bisa, tapi lebih lama. Durasinya mungkin akan lebih lama. Karena ada mental block di situ, ada gap. Ya. Jadi kita harus menghilangkan gap itu atau block itu dalam diri kita. Kita imajinasikan kita sukses dan sikap kita harus sama dengan seorang sukses. Sebagai contoh mungkin memang luar biasanya seperti Rasulullah SAW, karena itu beliau sebagai uswah hasanah gitu ya, sebagai teladan. Beliau ketika menghadapi sukaran yang sangat besar dalam pemboikotan 2 tahun di Mekah, atau ketika perang Khandaq yang begitu sulit gitu ya, dikepung di mana-mana, nggak ada apa-apa. Tapi imajinasi sebagai seorang sukses itu muncul gitu ya. Bagaimana beliau mengatakan ketika memecahkan batu itu ya, Persia akan dikatakan dan sebagainya. Hanya prosperity ataupun kesadarannya itu luar biasa tinggi. Jadi bukan berhadapan ini sangat sulit nih, kita perang Khandaq yang sangat sulit nih. Jadi bukan kesulitan yang harus akhirnya menghabiskan kita gitu, enggak. Tapi bayangan itu jauh ke depan, yang sangat jauh, dan bahkan dikatakan mustahil. Gimana muslim yang sudah terkepung begitu, hanya jumlahnya mungkin 1.500 dikepung oleh 10.000 Quraisy di situ dengan orang-orang Yahudi dan sebagainya, kayaknya nggak ada kemungkinan bisa selamat. Tapi imajinasinya luar biasa mengalahkan Romawi yang gede ketika itu. Adijaya. Jadi walaupun mustahil, tapi kesadaran consciousness itu luar biasa. Akhirnya pun sangat luar biasa dan sikap-sikapnya mendukungnya. Sikap-sikap apa yang ada itu sangat mendukung. Contohnya ini saya sebutkan nilai-nilai itu yang menjadi sikap kita. Yang pertama adalah niat atau tekad. Kita katakan pada diri saya bahwa diri kita masing-masing bahwa saya seorang sukses, insya Allah. Saya seorang sukses, insya Allah. Dalam niat sukses, insya Allah saya akan menjadi orang sukses. Dan niatnya harus benar gitu. Pernah nggak teman-teman ada dengar bahwa hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa dunia ini sebenarnya hanya untuk 4 orang. Yang pertama adalah orang yang berilmu dan punya harta. Ilmu dan harta, ilmunya banyak, hartanya banyak. Dengan ilmunya, dengan hartanya, dia berbuat banyak kebaikan. Luar biasa, bisa bersedekah, membangun masjid, pesantren, everything, semuanya bisa dengan ilmunya, dengan hartanya besar, gitu ya. Seperti mungkin kita lihat dalam sirah Usman bin Affan dan banyak lagi. Yang kedua adalah yang punya ilmu saja tidak punya harta. Ilmu saja tapi tidak punya harta. Tapi hartanya nggak ada. Gitu ya. Dia punya ilmu dan punya harta. Dengan ilmunya dia katakan saya berniat, jika saya punya harta saya akan berbuat seperti apa yang dilakukan. Maka kata Rasulullah SAW, dia orang yang pertama dan yang kedua itu dalam pahalanya sama, itu sama. Jadi walaupun niat saja dia dapat pahala yang sama dengan orang yang pertama yang berinfak sedekah di hartanya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang tidak berilmu tapi banyak hartanya. Dengan banyak hartanya dia lakukan baik yang zalim dan melakukan hartanya, mubazir dan sebagainya. Karena ilmunya nggak ada, dosanya.
Kemudian yang keempat adalah orang yang tidak punya ilmu dan tidak punya harta. Nah, dengan ilmunya yang nggak ada dan hartanya nggak ada, tapi kita punya imajinasi dan yang kalau saya punya harta, saya ingin seperti orang yang ketiga tadi melakukan hal yang buruk dengan hartanya. Maka Rasulullah SAW, orang yang ketiga dan keempat ini, yang keempat ini sama atau dosanya seperti yang ketiga, karena punya niat dan tekad yang sama gitu. Nah, jadi teman-teman semua, ini yang paling penting ketika kita melihat tekad kita. Jadi turunkan yang besar itu, turunkan dan tekad. Selanjutnya kita bentuk kepada pikiran, karena Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan bahwa yang besar sekali, yang giant di pikiran kita itu sangat luar biasa. Itu potensi yang akan pikirkan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat dengan imajinasi atau niat kita itu. Karena kalau tidak dipikirkan, tidak dilihat dampaknya, maka kita akan. Terus kemudian apa yang harus kita adalah sinergikan dengan perilaku kita, gitu ya, perilaku. Kira-kira kalau kita apa yang harus kita lakukan? Contohnya misalkan kita harus banyak berdoa, misalkan. Ya kita banyak berdoa lah. Kalau biasa luarnya. Oke. Jadi pagi siang sore kita terus berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita menjadi orang yang sukses. Begitu juga ketika kita melakukan pekerjaan kita lakukan dengan mungkin, gitu ya, dengan apa yang kita bisa lakukan sebaik mungkin, maka kita bisa perilakunya mendukung. Gitu. Setelah perilaku itu menjadi sebuah kebiasaan kita ini seperti apa? Kebiasaan orang sukses, coba lihat kebiasaan orang sukses seperti apa. Maka kita akan meniru seperti efektivitas, efisiensi, gitu ya. Orang sukses seperti dia punya apa ya, dalam perilakunya, dalam sikapnya ada hal yang memang berguna, gitu ya. Rasulullah SAW katakan dalam satu hadis bahwa seorang muslim itu bisa tarkuhu ma la ya'ni. Seorang muslim yang sejati itu dia akan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat, ya. Jadi orang sukses tidak mungkin melakukan hal yang tidak bermanfaat. Jadi sukses harus sinergi dengan perbuatannya selalu yang bermanfaat. Jadi untuk perilaku dan kebiasaannya seperti ada, misalkan contohnya orang yang sukses itu dia baca bukunya banyak, ada yang sukses itu ibadahnya luar biasa, keras, banyak hal yang menjadi suatu kebiasaan dia, dan setelah kebiasaan itu jadi budaya. Kenapa? Karena kita ini sebagai seorang individu hanya akan bisa survive, akan bisa hidup nyaman bersama orang yang sama dengan itu rumusnya sebenarnya. Jadi kita nggak bisa hidup dengan orang yang berbeda dalam artian 180 derajat berbeda, gitu ya. Maksudnya orang baik dengan orang jahat ngumpul, nggak bisa jadi teman baik, teman akrab. Bisa mungkin kenal, oke, tapi kalau mungkin jadi bisa. Karena kita ini nyaman dengan zona nyaman kita. Orang lain juga nyaman dengan zona nyaman dia. Jadi kebiasaan itu akan perilaku yang biasa kita lakukan menjadi sebuah kebiasaan. Itu akan mengalir, berdampak kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, kepada anak kita dan sebagainya. Itu menjadi sebuah budaya. Jadi budaya sukses adalah budaya yang memang penuh dengan kebaikan, gitu ya. Penuh dengan motivasi tinggi. Jadi sebuah budaya yang besar, jadi mengalir dan membawa efek yang besar. Ya, ini nilai hidup adalah
atau sikap yang harus ada dalam diri kita. Selanjutnya Pak Ade, selanjutnya apa? Ya. Slide selanjutnya. Ya, slide selanjutnya adalah ini sebuah karakter. Jadi memang kesempatan yang lain kita akan lebih bahas tentang karakter ini. Tapi yang saya highlight adalah bagaimana vision ini. Jadi imajinasi yang ada dalam diri kita, dalam recording kita atau long term memory kita, katakanlah seperti itu, menjadi vision, menjadi bayangan yang harus kita raih. Contoh tadi kita ingin sukses di dunia dan di akhirat. Itu di dunia kerja kita ingin menjadi bos misalkan gitu ya. Itu disimpan di situ. Atau dalam dunia pendidikan kita ingin meraih nilai yang besar bagi siswa-siswa dan sebagainya, nilai yang tinggi, nilai yang baik dan sebagainya ya. Disimpan dalam diri kita menjadi vision, menjadi hal yang selanjutnya adalah bagaimana kita fokus dengan hal tersebut. Vision ini kita fokusin, kita bikin jalan yang akan menuju kepada sana. Jadi para sahabat dahulu memang kita lihat ya, orang yang sukses kan memang bayangan yang luar biasa. Para sahabat itu ketika masih ada di dunia ini pun sudah digambarkan bagaimana nikmatnya surga. Artinya misalkan Umar radhiyallahu anhu, dia punya palace ataupun istana di tengah-tengah surga dari permata yang sangat luar biasa. Rasulullah sampaikan dalamnya luar biasa. Atau Khadijah radhiyallahu anha, pernah Rasulullah SAW katakan, balik salami ila Khadijah, Allah memberikan salam kepada Khadijah dan katakan bahwa sungguhnya rumahnya dari emas, semuanya emas gitu dalam surga. Padahal Khadijah masih ada hidup di situ. Atau Umar ketika itu masih ada juga. Atau mungkin kita sering dengar Bilal juga sudah masih ada, tapi tampaknya vision dan fokus kita sudah menuju ke sana. Fokus kita ke sana, kemudian ada konsistensi. Jadi kita berada dalam satu situasi yang terus konsisten dalam kebaikan. Hanya Allah katakan, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah engkau mati musliman dalam beragama. Kenapa kita konsisten dengan Islam? Dapat kita bayangkan kalau kita nggak konsisten dengan Islam, apakah kita bisa mati dalam Islam? Iya, baik. Kita sukses adalah baik. Ya, baik. Kita akan juga menyapa yang sudah untuk bergabung bersama kita, baik menyapa terlebih dahulu materi yang kalau saya boleh pinjam materi serat daging dan isi, wah luar biasa nih. Sebelum lanjut, kita akan sapa juga kami baik melalui FM 107.7 dan juga mitra yang saat ini bergabung melalui audio streaming di center.or.id, dan kami menyapa mitra yang melalui bersama kami juga tanggapan tentang bahasan seputar mengenal karakter sukses di pendidikan dan kerja yang baru setengah perjalanan tadi disampaikan Dr. Ridwan. Bersama kita Dwi Febri Setiawan. Rian mungkin ingin bergabung bersama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lebih kencang lagi suaranya Mas Dwi, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kepada Ibu Rina, Pak Dwi, siswa dari UNJ, ingin menanyakan sesuatu kepada Bu Rina. Untuk Bu Rina, mengenai program diklat yang HACCP di tengah-tengah pandemi 19 ini. Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana melatih anak untuk tidak kecanduan. Doa di awal, kemudian juga memperlakukan hewan itu dengan baik, kemudian juga kebersihan diri kita, para pemotongnya dijaga, dan itu banyak kriterianya. Dan kalau disebutkan di sini mungkin akan 1 jam sendiri. Jadi nanti kami akan mengundang beberapa teman-teman mahasiswa atau kampus-kampus bekerja sama. Generasi muda kita. Maka bagaimana menanggulanginya? Kita harus melihat harus pisahkan antara yang sudah kecanduan dengan yang belum kecanduan. Artinya begini, ritmenya berbeda antara kita preventif, mencegah, atau kuratif atau mengobati. Kalau yang preventif bentuknya ya gitu, kasih apa ya, ilmunya bagaimana bergaul dengan gadget. Gadget itu kan kayak seperti pisau ya, dia punya ada berguna siapa gitu. Bagi hoki ataupun yang memang perlu dengan pisau itu sangat berguna sekali, sangat enak. Bagi orang yang bukan tidak mengerti bagaimana menggunakan pisau, itu bisa jadi dia terluka dan akhirnya jadi hal yang bagi orang yang sebelum kena kecanduan adalah how to join atau bagaimana mengaplikasikan atau menggunakan, how to use gadget ini, bagaimana caranya yang terbaik. Kenapa bagi orang dewasa seperti kita gadget tidak bermasalah? Karena kita tahu caranya untuk menggunakan gadget. Dan kemudian menjadi bermasalah bagi orang yang masih muda, anak-anak, karena mereka nggak tahu. Tiba-tiba di depan matanya ada gadget, kemudian dia pakai, ternyata enak, dia bisa jadi game, bisa jadi YouTube, everything, semuanya kelihatan. Jadi ilmunya nggak ada, dikasih langsung hal yang sangat berbahaya bagi diri, langsung kasih pisau. Jadi seharusnya bagi orang tua yang mengerti tentang pendidikan, tidak boleh dikasih gadget itu untuk anak-anak sebelum dia paham dan sebagainya. Apalagi di online sekarang gitu ya, kita harus ada pengawasan yang jelas, ya, pengawasan yang tertib. Bagaimana penggunaan. Nah, untuk kuratifnya memang panjang ceritanya Pak Ade. Kuratif bagaimana menanggulangi kecanduan ini panjang sekali, insya Allah. Bisa next time kita akan. Iya. Tuan, terima kasih sudah menyapa tadi yang sudah sebelum Dr. Ridwan pembahasan berikutnya, kami masih kembali ingin berikan kesempatan untuk mitra GIC bergabung. Pertanyaan boleh melalui live dan juga melalui silahkan bergabung bersama di seputar bahasan mengenal karakter sukses di dunia pendidikan dan kerja. Gimana? Sudah ada yang terhubung? Baik, kalau belum kita akan kembali lanjutkan. Dr. Ridwan masih di seputar mengenal karakter sukses di dunia pendidikan dan kerja. Silakan materi berikutnya sambil nanti kita berikan kesempatan setelah Dr. Ridwan berikan materi berikutnya setelah tadi sebagian sudah disampaikan untuk kita. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Pak. Tadi kita sedang berbicara tentang nilai-nilai atau sikap-sikap terhadap kesuksesan tersebut. Jadi sukses itu berada di luar diri kita, yang ada dalam diri kita gitu. Jadi ada yang inherent dalam diri kita, ada yang di luar. Bagaimana caranya? Jadi kita harus menggunakan apa yang di dalam diri yang sangat banyak bentuknya. Itu kemudian kita meraih yang di luar sana, yang bagian dari
kesuksesan. Jadi orang sukses itu adalah bisa menggabungkan kesuksesan dalam dirinya dengan kesuksesan yang ada di luar dirinya. Gitu ya. Apakah bentuknya harta, bentuknya jabatan, bentuknya pengakuan, bentuknya everything, semuanya. Tergantung apa yang kita imajinasikan. Gitu ya. Kan ingin menjadi orang yang ahli tugas sekalipun ya kita punya niat dan kekuatan. Bisa dibayangkan seorang yang dalam satu hadis disebutkan orang yang tidak pernah beribadah sekalipun pada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebuah gambaran ya. Tapi dia punya imajinasi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, Maha bijaksana, Maha luar biasa gitu ya. Sehingga akhirnya di akhir hayatnya dia kemudian membakar dirinya. Kemudian abunya dibarkan di mana-mana. Terus kemudian di akhirat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang menyebabkan kamu berbuat seperti itu? Hamba itu mengatakan saya punya rasa takut yang sangat luar biasa kepada Allah. Saya ingin bertemu denganmu. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan dan saya sangat punya ketakutan yang biasa. Nah ternyata kemudian Allah berkehendak akhirnya dia masuk surga karena rasa takut yang luar biasa itu. Saya tidak mengatakan bahwa membakar diri dan sebagainya itu suatu syariat itu jelas bukan hal yang bagus gitu ya. Tapi ini sebuah gambaran yang besar bahwa kita itu harus punya imajinasi besar untuk menjadi seorang yang sukses di dunia dan di akhirat. Itu yang paling utama. Jadi tadi saya katakan bahwa kita punya vision, punya hal yang ingin kita tuju. Apa saja dalam dunia pendidikan menjadi siswa teladan, mahasiswa yang teladan, gitu ya. Nah, waktu saya mungkin ya saya selalu katakan bahwa saya harus bisa menjadi baik. Saya katakan seperti itu ya dalam diri saya tentunya. Dan alhamdulillah Allah kabulkan gitu ya. Saya menjadi lulusan terbaik, terus kemudian jadi tua dan sebagainya lah, banyak hal yang itu menjadi salah satu kenangan gitu ya, dalam hidup. Tapi yang paling penting adalah bagaimana vision itu ada. Terus kemudian kita fokus melakukan hal yang terbaik untuk kita. Kemudian kita konsisten dalam meraih kesuksesan itu. Memang hal yang paling sulit adalah konsistensi atau istiqomah, itu sulit sekali. Tapi kita harus coba. Orang katakan Allah bisa karena biasa gitu ya. Jadi karena biasa melakukan hal itu, jadi udah konsisten aja. Seperti contohnya bangun subuh. Gitu. Kalau bagi orang yang nggak biasa bangun subuh ya susah gitu ya, sulit sekali membuka matanya. Tapi kalau yang terbiasa, nggak usah pakai alarm, dia udah langsung bangun subuh itu. Atau mungkin tahajud dan sebagainya. Karena udah terbiasa, itu mudah aja. Mudah aja melakukan hal. Jadi bagi orang yang punya fokus dan konsistensi untuk meraih kesuksesan itu hanya masalah waktu aja. Masalah waktu, apakah sekarang atau besok atau lusa atau minggu depan atau tahun depan atau 5 tahun lagi dan sebagainya. Hanya masalah waktu yang kita tidak tahu. Tapi itu sangat dekat dengan kesuksesan itu karena dia sudah terbiasa dengan melakukan hal yang memang akan membawa dia kepada kesuksesan. Berbeda tadi kalau misalkan kita tidak pernah membayangkan jadi orang sukses, tidak punya sikap jadi orang sukses nilai hidup yang sama gitu ya, dan tidak punya konsistensi dalam kehidupannya, kadang gini kadang itu nggak ada konsistensi, maka akan berat mendapatkan kesuksesan, akan lebih jauh gitu ya, akan lebih jauh. Bukan saya mengatakan tidak sukses, mungkin bisa sukses dalam artian apa, dalam artian kemudian ada resilience, karena resilience daya tahan gitu ya, ketangguhan. Jadi hidup ini adalah menerpa cobaan, menerpa ujian. Allah katakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu menciptakan kehidupan dan kematian untuk melihat siapa yang terbaik gitu dalam hidup, dalam perilakunya, dalam pribadinya. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa kita tidak punya challenge atau tantangan hidup gitu ya.
Saya pernah meneliti orang yang kecanduan narkoba, berapa banyak, sekitar 100 orang ya. Dan ini dari masalah hidup gitu ya. Kenapa mereka kecanduan? Karena ingin melupakan bahwa dia punya masalah besar dalam keluarganya, dalam belajarnya, dalam orang tuanya dan sebagainya. Dia memilih untuk avoid atau mencari sesuatu ya, lari dari kenyataan hidup itu. Iya. Dan itu tidak boleh terjadi. Ya, jadi resilience adalah bagaimana kita tangguh dengan tantangan hidup itu, dengan kekuatan yang ada. Kita mungkin pertama kali kita coba kalah, kita nggak bisa dan sebagainya, tapi terus dicoba, ya terus dicoba. Penemuan yang hebat sampai sekarang kita lihat, gitu ya, itu adalah dari resilience dan konsistensinya orang tersebut. Dan istri gitu yang mungkin sekarang Microsoft dan sebagainya. Kita tanya kepada penemuan itu, pasti mereka udah ribuan kali melakukan suatu hal yang ingin dia dapatkan, buat mobil, pesawat lah dan sebagainya. Itu bentuk dari yang sangat luar biasa. Nah, karakter itu yang harus ada. Kita tidak boleh masalah itu. Kita harus hadapi. Betapa bagaimanapun kita harus hadapi masalah itu. Dan insya Allah masalah itu sebenarnya kecil tadi, kayak seperti kertas itu dot saja sebenarnya, titik saja. Cuma terkadang kita terlalu fokus kepada titik itu, akhirnya kita blank gitu. Padahal sebenarnya kertas itu luas. Ya seperti itu ya. Iya, baik. Yang selanjutnya adalah kita buka main dan penting. Charity itu adalah bagaimana kita melihat sosial kehidupan kita. Jadi kita tidak bisa menjadi individualis untuk menjadi seorang sukses. Bisa. Kita harus ada daya dukung dari orang. Kita harus punya grup, punya tim yang bentuk adalah dengan charity kita, dengan sosial kita yang sangat. Ya, Pak Ridwan. Itu ya mungkin ada. Baik, Pak Ridwan. Kita kembali lagi untuk menyapa mitra JIC. Kita masih di program SKS, Sharing Knowledge Series, dan kami akan berikan kesempatan kembali untuk mitra JIC yang ingin kembali bergabung bersama. Baik, tadi boleh juga pertanyaan keseharian kita, dan ini sepertinya menjadi cita-cita besar kita dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak perjuangan yang sudah dikorbankan. Apakah sudah pada titik yang diharapkan? Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Harapan kita, apa yang disampaikan tentang materi mengenal karakter sukses di dunia pendidikan dan kerja yang saat ini masih Anda bisa ikuti baik melalui FM 107.7 dan juga melalui audio streaming di www.islamicscriptcenter.org.id, serta mitra yang bergabung melalui live Facebook kami Radio JIC. Anda bisa menemukan satu jawaban dari mungkin keresahan kita, kegalauan kita. Penyapa mitra JIC yang sudah bergabung, nampaknya ada Pak Muhammad Arifin. Assalamualaikum Pak Arifin, apa kabar? Assalamualaikum Pak Arifin. Iya. Silakan langsung dengan Pak Ridwan atau dengan Bu Rina. Silakan Pak Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kedengaran suaranya? Kalau bisa dikencengin lagi, boleh ditambah volumenya. Sudah full ini. Ya, silakan. Sudah bisa kami tangkap, Pak. Baik, saya ada satu, mungkin bukan pertanyaan ya, semacam pandemi ini kan semuanya serba online. Online untuk tatap muka kita kan masih terbatas. Kebanyakan kita menggunakan Zoom kan, tapi ada satu kendala bahwa dari di dunia pendidikan atau kita belajar atau seminar, banyak kegiatan di mana-mana, keluhannya adalah begini,
sering makan dari biasanya pakai data internet kita paling digunakan beberapa tempat sudah nanti kita susah lagi mengakses. Dan ini saya rasa tidak hanya saya pribadi yang merasakan di teman-teman terutama anak-anak sekolah yang belajar dari rumah ya. Ini ingin saya sampaikan solusi dari bagaimana aplikasi lain selain menggunakan paket data lebih apa ya saja sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arifin, terima kasih sudah bergabung. Ini Pak Ridwan. Tadi kan semua ini serba online. Tapi ada satu hambatan. Bagaimana daring atau pembelajaran para siswa anak-anak yang juga melalui online. Mungkin banyak keluhan di luar sana para orang tua yang gitu kan. Pak Ridwan, ada nggak solusi? Mungkin kita dari sisi pemerintahan kalinya, atau silakan mungkin Pak Ridwan punya gambaran lain untuk berikan satu jawaban. Baik, Pak Ade. Terima kasih. Kepada Pak Arifin juga terima kasih atas tanggapan yang bagus ya. Jadi masalah pandemi ini menyadarkan kita bahwa betapa pentingnya kita harus punya cover dalam kita harus punya hal yang lain dibandingkan hanya sebatas tradisional dalam dunia pendidikan dan sebagainya. Jadi kita seolah-olah dipaksa untuk bisa berhubungan atau dealing dengan high teknologi gitu ya. Salam lagi siaran dulu, Maaf lagi siaran dulu. Pandemi kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan seperti ini. Karena kalau nggak bisa adaptasi kita juga akan kalah. Itulah yang memang permasalahan yang muncul di saat ini, dan hampir semua sekolah gitu ya, hampir sekolah nggak siap dengan sistem ini dan sebagainya. Maka yang harus kita coba lakukan adalah bagaimana kita meminimalisir masalah ini, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan ini. Nah, untuk masalah high teknologi dan sebagainya memang ada ahlinya ya, ahli di bidang high teknologi. Wah, nanti insya Allah kemungkinan ke depan itu internet akan semakin berkembang. Kenapa? Karena akan semua orang memerlukannya. Sebagai contoh adalah dulu gitu ya, dulu banget mungkin 10 tahun sebelumnya dan seperti 15 tahun sebelum kita ini ya, handphone itu kan mahal banget gitu ya, mahal banget. Kenapa? Hanya orang-orang yang punya uang banyak yang bisa punya handphone. Tapi coba lihat sekarang, anak-anak aja udah bisa udah punya handphone sendiri gitu. Kenapa? Karena ada kemudahan di situ. Jadi semakin ada kesusahan pasti ada kemudahan. Innamal usri yusra, gitu. Kemudahan akan muncul dari berbagai kesulitan. Kesulitannya satu, tapi usra itu innamal usri yusra. Dari setiap, tapi usri yusra itu nakira gitu dalam bahasa, dalam nahwu. Jadi banyak sekali kemudahan yang kita dapatkan. Jadi artinya ketika kita punya masalah satu, kuotanya, yang kita harus lebih sabar dan mengikuti apa yang harus kita laksanakan. Jadi akan ada teknologi yang lebih ringan lagi nanti. Karena kita bukan ahlinya, saya nggak juga akan bicara tentang IT. Contohnya adalah saya mungkin
di teman-teman di sekolah ini punya provider yang bisa membuat kuotanya lebih ringan. Ada di teman-teman yang bisa membuat seperti itu sehingga pembelajaran online itu tidak banyak kuota yang akan habis. Jadi bagaimana memanagenya ada caranya. Tapi terkait capaian Pak Ridwan, terkait capaian mahasiswa yang belajar di rumah. Jadi begitu, pada intinya adalah itulah challenge-nya. Itulah kita harus resilience, kita harus bertahan dengan kondisi seperti ini. Mungkin di awal-awal kita susah dengan kuota yang terbatas seperti ini. Tapi kita harus sabar. Intinya adalah kita harus sabar dan insya Allah akan ada yang akan. Tapi terkait capaian pendidikan dan informasi dunia kerja melalui online seperti ini sedikit terhambat atau Pak Ridwan melihat satu kemudahan sehingga tercapai keseluruhan? Bagaimana Pak Ridwan? Tentu akan ada hambatan. Karena apa? Karena ini kan post major ya. Jadi artinya ini hal yang memang terjadi di luar kendali. Jadi sekolah tidak siap, kantor-kantor juga mungkin sebagian nggak siap, akan turunan dari diameter ataupun kualitas pendidikan itu, dan itu lumrah sebenarnya, itu akan terjadi. Jadi, kita harus kurangi capaian dan sebagainya. Kenapa? Karena kita nggak siap dan kita harus beradaptasi. Nanti mungkin depan kalau misalkan memang panjang, Anda pikir akan lebih efektif nanti online itu. Tapi untuk sekarang tentunya kita harus mengurangi dan kita harus realistis dengan situasi yang terjadi. Yang penting adalah bagaimana kita bisa eksis, itu yang paling utama dalam menghadapi pandemi. Ya, baik. Dr. Ridwan, kalau kita melihat kita sudah ditempatkan di penghujung waktu kebersamaan, sementara kalau kita lihat materi ideal yang sudah disiapkan sepertinya belum tercapai, artinya ada PR besar, mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa kembali berjumpa. Tapi sebelum kita akhiri, dan juga untuk seluruh mitra JIC, mohon maaf ada beberapa pertanyaan. Sebelum pamit, Dr. Ridwan mungkin ada catatan akhir sebagai kesimpulan dari apa yang disampaikan sebelum nanti Bu Rina juga kami minta untuk memberikan statement akhirnya. Silakan Dok. Baik. Mungkin boleh ditayangkan yang slide terakhir itu Pak Ade. Baik. Terakhir aja. Baik, kita siapin. Di slide yang terakhir itu ada kuis ataupun hal yang kita bisa laksanakan dalam kegiatan pagi ini. Saya ingin serahkan kepada teman-teman untuk membuat planning atau jadi yang bisa menentukan kita menjadi orang sukses atau enggak adalah diri kita sendiri. Terus bagaimana kita meraihnya adalah kita yang akan menentukan. Jadi di slide terakhir itu saya katakan tolong diisi, ada beberapa dalam waktu santai isi apa saja yang kemudian bagaimana situasinya kita sekarang, apa challenge-nya dan durasinya berapa lama. Jadi Pak nanti di slide itu bisa dibuka oret-oret kira-kira gitu ya, oret-oret dalam waktu santai kira-kira ini yang ingin kita capai apa, terus kemudian bagaimana idealisnya, dan kemudian kondisi sekarang bagaimana kita, apa challenge-nya, dan bagaimana waktu yang akan kita dapatkan atau kita punya. Jadi pada intinya adalah setelah kita punya gambaran kesuksesan itu adalah kita masing-masing yang akan desain, yang akan memutuskan kita menjadi orang sukses. Nah ini ada kuis bahwa nilai diri, image, harapan kita ini menjadi sukses di dalam pendidikan atau kerja apa sih? Contoh misalkan jadi bos, jadi ada masalah di situ. Karakter yang diperlukan apa? Menjadi bos itu apa sih yang harus diperlukan? Terus kemudian
reality yang kondisi sekarang, saya itu di mana sekarang, mungkin stuck di mana, apa yang sekarang kita berada gitu ya. Kemudian challenge-nya apa yang menjadi tantangan kita, apa yang harus kita rubah, apa yang akan menjadi tantangan besar ke depan, dan waktunya kita setting hanya sebagai gambaran aja, bukan memastikan bahwa nanti kita harus sukses beberapa tahun ke depan, nggak seperti itu juga, tapi waktu yang mungkin kita bisa settingkan gitu ya. Tentunya terakhir kita berharap pada Allah, doa dan sebagainya, hal yang sangat penting. Tidak akan mengubah sampai dirinya atau kaumnya itu berubah, dan apa yang harus kita, inilah cara yang bagaimana karakter challenge ini hanya sebatas gambaran, belum bisa bisa menjadi gambaran kita, mungkin itu bisa terima kasih Pak Ridwan, terima kasih. Kita coba sama-sama dengarkan Mitra JIC closing statement dari Bu Rina sebagai Kasubdi Pendidikan dan Pelatihan Jakarta Islamic. Rina. Baik, terima kasih Pak Ade. Terima kasih Pak Ridwan untuk materi hari ini. Tadi